Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh mahasiswa peserta mata kuliah Intermediate Grammar di mana saja kalian berada, pada video kali ini kita akan membahas suatu pembahasan soal yang mencakup beberapa materi yang sudah dibahas sebelumnya. Ya, dalam pembahasan soal ini mencakup beberapa materi yang sudah dibahas sebelumnya. Jadi pembahasan soal ini sifatnya persiapan sebelum ujian semester. Dalam pembahasan soal ini ada 50 nomor ya, 50 butir soal dalam bentuk pilihan ganda. Kita akan membahasnya bersama-sama ya. Dengan membahas soal ini nanti harapannya kalian peserta mata kuliah Intermediate Grammar akan memiliki pemahaman yang lebih baik dalam mata kuliah ini. Baiklah para mahasiswa, kita bahas yang pertama soal nomor 1. She didn't bla 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 to my birthday party yesterday. Nah, ini di sini kita lihat ada yesterday ya. Yesterday berarti ini apa? Yesterday peristiwanya lampau ya, berarti kalimat past tense. Terus di sini ada didn't ya. Ada didn't. Ada didn't itu apa? Negatif yang menunjukkan past tense. Setelah didn't itu diperlukan apa? Di sini kata kerja pertama. Perlu kata kerja pertama. Ya, setelah didn't itu diperlukan kata kerja pertama. Walaupun past tense, ya, walaupun past tense, setelah didn't itu pakai kata kerja pertama. Kalau tidak ada didn't-nya, menggunakan kata kerja kedua. Tapi kalau sudah ada didn't, yang diperlukan itu kata kerja pertama. Sekarang kita lihat D ini kata kerja pertama yang ditambah ing berarti salah. Yang C itu kata kerja pertama memang ini, tapi ada S-nya, salah ya. Ini berlaku untuk kalimat present tense kalau ada S-nya. Kalau yang B, came, itu kata kerja kedua, berarti salah. Berarti yang paling tepat yang mana? Yang come, ya. She didn't come to my birthday party yesterday. Berarti jawabannya yang ini, yang come. Oke ya. She didn't come to my birthday party yesterday. Oke, sekarang yang nomor 2 ya. Titik-titik you sleep early last night. Nah, ini apakah kamu tidur awal tadi malam? Nah, ini ada last night. Last night itu keterangan waktu yang menunjukkan lampau. Berarti ini apa? Kalimat past tense. Ya. Terus di sini ada sleep juga. Sleep itu apa? Kata kerja dan kata kerja pertama, ya, kata kerja pertama. Ya, berarti di sini yang diperlukan itu auxiliary. Kalau ada auxiliary-nya kan di sini kata kerja pertama. Kata kerja pertama ya. Nah, kalau kalimatnya past tense itu yang diperlukan apa? Yang diperlukan berarti do ini untuk present tense ya, do ini untuk present tense. Does itu untuk present tense, untuk see, he, it. Don't itu juga untuk present tense ya. Berarti kalau past tense menggunakan did ya. Kalimat tanya ya, yang ada kata kerjanya kalimat verbal ya. Tanyanya itu menggunakan did kalau past tense. Berarti jawabannya yang mana? Yang B. Did you sleep early last night? Apakah kamu tidur ya? Tidurnya apa? Lebih awal ya, tadi malam. Nah, ini nomor 2 itu masih kalimat past tense. Past tense-nya yang kalimat tanya. Oke, sekarang yang nomor 3, they titik-titik in football field. Nah, ini ya.
Ini tidak ada keterangan waktunya. Tidak ada keterangan waktunya. Tapi harus disesuaikan dengan subjeknya. Karena ini subjeknya ini jamak, berarti di sini perlu to be yang jamak juga. Jamak itu apa? Jamak itu lebih dari satu, banyak ya. Tidak ada keterangan waktunya, berarti kan bisa present, bisa past itu asumsinya ya. Tapi perlu diingat di sini subjeknya jamak. Karena jamak, ini jelas salah. A salah, is kan itu untuk tunggal. B juga salah, was itu untuk yang tunggal. Sementara they itu kan mereka jamak. Das salah total karena das itu dipakai kalau ada kata kerjanya di sini. Sementara di sini tidak ada kata kerjanya. Ini kalimat nominal ya. Kalimat nominal itu yang pakai to be. Berarti yang paling tepat yang mana? Yang C. Nah, ya. They were in football field. Mereka tadi itu berada di lapangan sepak bola. Oke, sekarang yang nomor 4. We quiz last week. Nah, ini di sini ada keterangan waktunya last week. Last week itu menunjukkan apa? Menunjukkan peristiwa yang lalu, ya, lampau. Past tense kan? Dan ini di sini yang kosong ini diperlukan kata kerja kedua karena kalimatnya positif. Ya, kalimat positif menggunakan kata kerja kedua. Yang D jelas salah. D ini to be ya. Karena ini yang diperlukan kata kerja. Do ini kata kerja pertama. Have juga kata kerja pertama. Berarti yang paling tepat yang mana? Yang did. Did itu kata kerja kedua. Do, did, done. Ya, ini kata kerja kedua. Oke, we did quiz last week. Gitu ya, yang tepat. Oke, sekarang kita bahas yang nomor 5. Si said last night. Nah, ini ada keterangan waktu last night. Ada keterangan waktu last night. Last night itu menunjukkan apa? Menunjukkan peristiwa lampau, past tense. Ya, past tense. Sad itu kan apa? Sad. Sedih. Berarti kan ini kalimatnya enggak pakai kata kerja. Pakai to be, ya kan? Berarti yang do jelas salah ini. Do dipakai kalau ada kata kerjanya. Sementara do itu enggak cocok pakai si. Do itu tidak cocok dengan si. Tinggal were, was, is. Karena ada last night, is jelas salah. Is itu untuk present tense. Tinggal was sama were. Karena subjeknya itu tunggal, ya, maka were itu salah. Were itu digunakan untuk jamak. Berarti yang paling tepat yang B. She was sad last night. Dia sedih tadi malam. Oke, sekarang yang nomor 6. I his car last night. Nah, ini ada last night juga di sini. Ada last night. Nah, ini titik-titiknya ini ya nanti diisi dengan kata kerja kedua. Mengapa? Karena di sini ada last night. Last night itu peristiwa lampau, past tense. Past tense menggunakan kata kerja kedua. Yang mana yang kata kerja kedua? Yang A jelas salah. Ini kata kerja pertama. M ini salah total, ini to be ya. To be present lagi. Yang D juga salah ini. Kalau ada ing-nya ini ya seharusnya ada to be-nya kalau ada ing-nya. Continuous. Jadi yang paling tepat yang C. Ya, I drove his car last night. Saya mengendarai mobilnya tadi malam. Oke, sekarang yang nomor 7. Tiara bla 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 her room once a week. Once a week itu sekali dalam seminggu. Seminggu sekali gitu ya.
Berarti kalimat present tense menunjukkan rutinitas kebiasaan. Kalimat present tense. Dulu kan sudah ingat dah, kalau kalimat present tense itu menggunakan kata kerja pertama, ya. Present tense itu rumusnya subjek diikuti kata kerja pertama, ya, atau kata kerja pertama yang ditambah apa? S atau ES. S atau ES. Baru objek. Ini kalimat present tense. Ya. Kalau subjeknya she, he, it, nanti yang dipakai kata kerja pertama yang ditambah S atau ES. Ya. Kalau subjeknya Dewi Ayu yang dipakai kata kerja pertama asli. Sementara di sini ada Tiara. Tiara itu apa? Tiara itu kan apa? Si. Tiara itu kan apa? Tiara si, ya. Tiara si. Nah, Tiara itu si. Berarti di sini diperlukan kata kerja pertama yang ditambah S atau S. Berarti yang A itu salah, yang B juga salah, nggak ada S-nya, yang D salah total. Berarti yang paling tepat yang C. Selanjutnya yang nomor 8. They a movie together. Apakah mereka, ya, apa itu? See a movie, nonton, ya, bioskop bersama-sama. Ini auxiliary-nya sama semua nih pilihannya, pakai do. Kan kalian masih ingat kan kalau ada do, kata kerja pertamanya asli. Ya kan? Ada do harus asli kata kerja pertama. Berarti kalau yang A salah, masuk do they show. Ya, show itu kata kerja kedua. Yang C juga salah. Do they sing juga salah itu, ya. Sing kan kata kerja ketiga. Do they seeing juga salah. Ya. Yang paling tepat do they see a movie together? Seperti itu. Selanjutnya kita bahas yang nomor 9. My mother and I bla 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 to market every morning. Nah, ini every morning itu menunjukkan apa? Kebiasaan. Kebiasaan itu kalimat present tense. Kalian present tense kan masih ingat toh? Menggunakan apa? Subjek, menggunakan kata kerja pertama atau kata kerja pertama yang ditambah apa? S atau ES. Itu kalimat present tense. Baru objek. Ya, tinggal subjeknya. Subjeknya itu my mother and I. My mother and I itu kan they kan? They. Kalau they, Dewi Ayu itu menggunakan kata kerja pertama asli. Ya. Dewi Ayu menggunakan kata kerja pertama asli. Kalau she, he, it itu menggunakan kata kerja pertama yang ditambah S atau ES. Itu untuk she, he, it. Sekarang kita cari jawabannya. Gone jelas salah, ini kata kerja ketiga. When jelas salah, ini kata kerja kedua. Tinggal go sama goes. Goes itu untuk she, he, it. Sementara subjeknya my mother and I. My mother and I, ya kan? Itu kan bukan she, he, it kan? Lebih dari satu, ya kan? Lebih dari satu. Bukan she atau bukan he kan? Jadi salah ini. Yang goes salah. Jadi yang paling tepat yang mana? Yang A. My mother and I kan we kan gitu ya. Jadi yang paling tepat yang A.
My mother and I go to market every morning. Oke, sekarang yang nomor 10. On 17 August, we always blah 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 our Independence Day in City Hall. Nah, ini ada ini ya. Pada tanggal 17 Agustus, we always itu artinya selalu. Selalu kan menunjukkan apa? Kebiasaan, rutinitas, gitu kan? Berarti ini kan kalimat present tense. Present tense pakai kata kerja pertama, ya, bab 1 atau ya bab 1 ya. Atau bab 1 yang ditambah S atau ES. Nah, itu kan kalimat present tense. Karena subjeknya we itu menggunakan kata kerja pertama asli. Dewi Ayu kata kerja pertama asli. Jadi kita cari jawabannya. Nah, ini enggak tepat. Do itu untuk kalimat tanya ya. Celebrating juga salah, ini untuk continuous. Celebrate itu kalau subjeknya she atau he, she, he, it, berarti yang paling tepat yang A. We always celebrate our Independence Day in City Hall. Selanjutnya yang nomor 11. Does drink enough mineral water every day? Nah, ini does itu kan untuk apa? She, he, it kan? Nah, ini kan auxiliary yang dipakai subjeknya apa? She, he, it. Dewi Ayu jelas salah di situ, enggak pakai does. Nah, ini I jelas salah. Enggak baca soalnya udah tahu itu ya. Das itu untuk si he, it. You jelas salah. D jelas salah. Berarti yang paling tepat yang mana? Yang he. Lanjut. We bla 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 you later. Nah, later itu menunjukkan apa? Menunjukkan akan datang. Future. Future itu bisa pakai will, bisa pakai shall. Ya, nah ini ada shall-nya. Setelah shall kata kerja pertama. Ya. I sama we pakai shall. Ya. Setelah shall itu kata kerja pertama. Nah ini kalau yang langsung calling ini nggak ada to be-nya ya salah. Kalau ada have itu pakai kata kerja ketiga. Tapi nggak matching dengan letternya. Letternya kan nanti. Sementara have itu kan kalimat perfect. Dan salahnya juga setelah have-nya ini kok kata kerja pertama. Seharusnya kata kerja ketiga. Yang B, setelah shall seharusnya kata kerja pertama, bukan shall calling. Nah ya, shall calling salah. Setelah shall itu kata kerja pertama. Berarti yang paling tepat yang A. We shall call you later. Oke, sekarang yang nomor 13. Yongki and Yoga will not bla 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 in music competition at school next month. Nah, ini ada will-nya ya. Ada will-nya, will not. Setelah ini diikuti kata kerja pertama. Nah, ya. Setelah will pokoknya kata kerja pertama asli. Kita cari participated itu kata kerja kedua atau kata kerja ketiga. Participation itu bukan kata kerja, ini noun, bukan verb ya. Participate itu kata kerja pertama yang ditambah s. Jadi salah. Berarti yang paling tepat yang B. Yongki and Yoga will not participate in music competition at school next month. Nomor 14 ya. We have bla 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 this film scene last night. Nah, ini setelah have, nah ini kalimat present perfect. Kalimat present perfect. Setelah have diikuti kata kerja ketiga. Ah ya.
Kita sudah nonton film ini sejak tadi malam. Nah, ya kan? Sejak tadi malam. Berarti setelah have itu diikuti kata kerja ketiga. Ini salah, ini kata kerja pertama. Watches itu kata kerja pertama yang ditambah es. Watching juga salah. Seharusnya diikuti kata kerja ketiga. We have watched this film since last night. Sekarang yang nomor 15. They have told bla 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 me about this story. Ya. Nah, ini setelah have diikuti kata kerja ketiga. Nah, ini namanya kalimat present perfect. Sekarang kita cari kata kerja ketiganya. Tells jelas salah. Ini kata kerja pertama plus ing. Telling juga salah. Ini kata ya, tells itu kata kerja pertama yang ditambah s ya. Kalau telling kata kerja pertama plus ing. Tell ini kata kerja pertama. Berarti yang paling tepat ini yang B. Told. They have told me about this story. Oke, sekarang yang nomor 16. Jack in the same house for 20 years. Ya. Nah, for 20 years itu kan menunjukkan apa? Peristiwa ini keterangan waktu untuk kalimat present perfect. Selama 20 tahun. Ya, selama 20 tahun. Ya, present perfect. Berarti titik-titiknya ini perlu apa ini? Perlu diisi present perfect. Ya. Harus ada have ya. Have atau has. Kalau present perfect kan diikuti kata kerja ketiga. Karena subjeknya itu Jack, maka yang dipakai itu has. Yang dipakai has. Berarti jawabannya yang mana? Jawabannya yang B. Jack has lived ya in the same house for 20 years. Yang A salah, yang B salah, yang C salah. Yang paling tepat yang D. Oke, sekarang kita bahas yang nomor 17. The student discussing the material now. Now itu kan sekarang ya, saat ini. Berarti ini kan continuous, ada ing-nya juga. Berarti kalau ada ing-nya itu ada to be-nya. Itu namanya present continuous. Present continuous ada now-nya. Berarti kalau present continuous C sama D salah karena ini untuk past continuous. Tinggal A sama B. Milih yang mana ini? Karena subjeknya studentnya ini jamak, maka kita pilih yang jamak to be-nya. Berarti yang A salah. Yang tepat yang B. The student are discussing the material now. Oke, sekarang nomor 18. Listening to me right now. Nah, ini kan ada ing-nya kan? Ada ing-nya. Right now, berarti kan sekarang ini. Berarti kan continuous. Kita cari yang continuous. Continuous itu harus ada to be-nya. Kalau ada do-nya, ini nggak pakai ing. Listen saja, berarti yang A salah. Ada did juga nggak ada ing-nya. Listen saja. Dan untuk past tense. Tinggal B sama D. Ya, B sama D sama-sama ada to be-nya. Kalau ada to be-nya kan bisa ada ing-nya. Tapi di sini ada right now. Ya, berarti yang diperlukan to be-nya itu to be yang present tense. Sehingga were itu kan past tense ya, to be past tense. Jadi yang D juga salah. Yang paling tepat yang B. Are you listening to me right now?
gitu ya. Oke, sekarang yang nomor 19. The girl at me. Nah, ini ya. Nah, ini kan nggak ada keterangan waktunya, tapi perlu jeli. Ya, perlu jeli. Kalau yang A jelas salah. Kalau mau dibuat simple present tense, memang di sini si kan, si. Nah, ini si kan. Dikalikan si. Sehingga nggak cocok dengan smile-nya ini. Kalau mau present tense, simple present tense, kurang S kan? Kurang S kalau mau simple present tense. Kalau mau continuous, yang C salah juga, kurang to be ya. Kalau ada ing-nya harus ada to be. Kalau yang D ada S-nya, kalau ada S-nya nggak ada to be-nya. Nggak ada to be-nya di sini. Langsung smiles gitu ya. The girl smiles at me. Ya. Menunjukkan kebiasaan present tense. Yang D salah. Sehingga yang paling tepat yang B. The girl is smiling at me. Saat ini sedang tersenyum padaku. Oke, sekarang yang nomor 20. What's the gardener doing? He the flower. Gitu kan? Nah, ini apa? Kalimat present continuous ya. Oke, berarti kalau yang A ini salah karena he ini memerlukan to be apa ini? Memerlukan to be is kan ya, memerlukan to be is. Semerat ada to-nya ini seharusnya ada dua kata kerja. Kalau ada to-nya itu ada dua kata kerja. Kalau dipasang water, seharusnya waternya ini ada S-nya. Berarti ini salah. Kalau dipasang yang C juga salah, nggak cocok dengan to be-nya ini. Berarti ini salah. Berarti yang paling tepat he is watering. Nah, he is watering. Oke, kita lanjut soal yang nomor 21. Kita lanjut soal yang nomor 21. This school bla 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 in 1976. Nah, ini ada keterangan waktu yang menunjukkan lampau. 1976. Nah, ini kalimat apa ini? Past tense kan? Tinggal past tense-nya aktif atau pasif. Nah, ini jangan-jangan pasif ini ya. Sekolah ini dibangun. Nah, ini dibangun kan, bukan membangun. Bisa nggak sekolah itu membangun dirinya sendiri? Berarti kan dibangun kan? Berarti ini kalimat pasif. Pasif itu harus ada apa? To be kata kerja ketiga. Berarti di ini yang kosong ini harus ada apa? To be ya, to be kata kerja ketiga. Nah, ini kalimat pasif. Kalimat pasif. Kita cari yang ada to be dan kata kerja ketiga. Yang D jelas salah ini. Nah, ini kata kerja pertama. Yang C ini kurang to be. Yang B ini nggak cocok, ada will kata kerja ketiga. Berarti yang paling tepat, the school was built in 1976. Nah, ini yang paling tepat yang A. Ada to be, ada kata kerja ketiga. Selanjutnya nomor 22. The student bla 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 to submit the assignment today. Nah, ini ya. Nah, ini maksudnya para siswa disuruh atau diminta untuk menyerahkan ya, mensubmit tugas hari ini. Berarti ini kan kalimat pasif. Kalimat pasif itu kan harus ada to be kata kerja ketiga. Nah, ini yang kosong ini di sini harus ada apa? To be kata kerja ketiga.
karena pasif. Ini diminta atau disuruh. Kalau yang B jelas salah, menyuruh, ya, aktif itu. Apalagi yang C, akan menyuruh, akan disuruh, akan diminta. Ini juga yang D juga salah, kurang to be. Jadi yang paling tepat yang mana? Yang A. Yang paling tepat itu yang A. The students are asked to submit the assignments today. Oke, sekarang kita bahas yang nomor 23. Tom opens the door. Nah, ini kalimat aktif. Ini kalimat aktif dalam bentuk present tense. Nah, kita disuruh mencari kalimat pasifnya. Berarti kan ini dibalik. The door-nya dibalik ke depan, dikasih to be, baru open-nya ini dirubah menjadi kata kerja ketiga. Ya, open-nya dirubah menjadi kata kerja ketiga. Yang A jelas salah karena asalnya kan kalimat present tense. Jadi pasifnya juga present tense. Ini kan ada to be-nya past tense. Yang B salah. Ini tidak ada to be-nya. Yang D salah juga. Ini kelebihan being. Ini bukan kalimat continuous, ya. Kalau continuous, kalau Tom is opening the door, baru dia the door is being opened by Tom. Karena di sini bukan is opening, ya. Jadi yang D salah. Apalagi yang E ini salah total, ya. The door opens by Tom. Pintunya membuka, masa pintu membuka. Jadi yang paling tepat yang mana? Yang C. The door is opened by Tom. Ya, pintu dibuka oleh Tom. Oke, sekarang kita bahas yang nomor 24. Mary helped the boy. Nah, ini kan kalimat aktif, ya. Aktif dalam bentuk past tense. Nah, kita cari pasifnya. Ini pasifnya juga harus past tense. The boy is helped by Mary. Nah, ini salahnya is-nya ini. Kalau yang C, nah ini salah total ini. Is being salah, ya. Yang D salah ini. The boy helped Mary. Yang di sini tadi aktifnya yang menolong Mary, kok boy-nya menolong Mary. Yang E salah juga, hampir ini, ya. Tapi to be-nya ini salah to be. Seharusnya to be-nya itu to be tunggal karena boy-nya cuma satu. Jadi yang paling tepat yang B. The boy was helped by Mary. Oke, sekarang yang nomor 25. Johan has taken an English course. Nah, ini kan kalimat present perfect. Kita disuruh apa? Mencari pasifnya, ya, pasifnya. Ini kan present perfect yang aktif. Kita disuruh cari yang pasifnya yang mana? Berarti kan an English course kan present perfect juga, ya. Kalau yang A ini apa ini? Malah Johan has been taken an English course. Ini salah, ya, kebalik. An English courses. Ini tadi kan cuman an English course kan di sini. Kok di sini yang D ini an English course, English courses. Yang E in English course will be taken. Nah, ini kan tadi pakai has. Di sini sementara di sini yang E pakai will be. Ya. Terus yang B, an English course taken, kurang to be, kurang auxiliary. Berarti yang paling tepat yang C. An English course has been taken by John. Oke, sekarang yang nomor 26. Nah, ini nomor 26 kita diminta untuk apa? Melengkapi subjeknya. Karena di sini sudah ada kata kerjanya.
ada verb-nya. Ada ini kan auxiliary modal. Di sini subjeknya, perlu subjek. Dan setiap subjek itu selalu noun, selalu kata benda, noun. Kalau ada kata kerja yang dia itu posisinya sebagai subjek, maka kata kerjanya ditambah ing, gitu kan? Itulah namanya gerund as subject. Ini namanya gerund ya, karena ini posisinya sebagai subjek ya. Kalau setiap subjek itu selalu noun. Kalau ada kata kerja sebagai subjek maka tambah ing. Jadi yang D ini salah, seharusnya ing ya. Yang C juga salah, yang B salah, yang paling tepat yang A. Gambling can make you bankrupt. Ya, itu namanya gerund as subject. Nomor 27. Nah, ini ada need-nya itu kan kata verb. Berarti di sini subjek. Nah, kan? Karena sudah ada verb ya. Berarti di sini subjek dan setiap subjek itu selalu noun. Enggak ada subjek itu verb. Kalau subjeknya verb berarti tambah ing. Itulah namanya gerund as subject. Berarti ini salah karena ini verb. Ini salah karena verb, kata kerja dua ini. Ini juga verb. Baru ini yang tepat yang A. Nah, ini verbnya sudah dirubah menjadi noun dengan cara ditambah dengan ing. Itulah namanya gerund as subject. Selanjutnya nomor 28. Jim cancels bla 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 PhD this year. Nah, ini kan Jim itu kan subjek. Cancels itu verb. Ini kan objek ini kan. Objek. Dan setiap objek itu selalu noun. Enggak ada objek itu verb. Ya kan? Kalau objeknya verb berarti verbnya dirubah menjadi noun. Caranya ditambah ing. Itulah gerund as object. Berarti ini salah. Yang took juga salah. Take juga salah. Yang tepat taking. Ya, itu gerund as object. Jim cancels taking PhD this year. Oke, sekarang nomor 29. Laura loves with flowers. Nah, ini Laura kan subjek. Verb, love itu verb. Nah, ini kan objek nih. Ke belakang ini objek. Dan setiap objek itu selalu noun. Objek itu noun. Ya kan? Setiap objek itu noun. Kalau ada verb berarti tambah ing. Itu namanya gerund. Nah, ini word salah. Works ada S-nya juga salah. Yang B juga salah. Working. Nah, ini yang betul ini ya. Yang betul. Oke, sekarang yang nomor 30. John goes to campus without bla 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 card. Nah, ini without itu kan preposition. Setelah preposition itu diikuti apa? Kata kerja pertama plus ing. Nah, kalau kata kerjanya harus diingkan. Nah, ya. Karena setiap preposition itu harus diikuti noun. Itu namanya object of preposition, ya. Preposition itu apa aja? Preposition itu bisa on, ya. Bisa in, bisa off, itu kan preposition itu. Dan lain-lain. Itu biasanya diikuti noun. Kalau diikuti verb, maka verbnya ditambah dengan ing. Itulah namanya gerund. Gerund after preposition. Jadi yang D salah, C salah, B salah, yang paling tepat yang A. Without driving car. Oke, sekarang yang nomor 32. Anna would rather bla 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 at home than go out tonight. Nah, ini ada would rather. Berarti di sini memerlukan kata kerja pertama. Setelah would rather, kata kerja pertama asli,
Terus diikuti then, setelah then kata kerja pertama asli. Nah, ini would rather itu digunakan untuk mengungkapkan apa? Lebih suka, ya kan? Prefer, kalimat prefer. Ya. Jadi artinya Ana lebih suka tinggal di rumah daripada pergi keluar. Ya. Nah, ini setelah would rather kata kerja pertama asli. State yang B itu salah, states ada S-nya ya. Yang diperlukan kata kerja pertama asli. To stay juga salah. Nah, jadi yang paling tepat yang A. Stay gitu ya. Oke, sekarang yang nomor 32. I prefer bla 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 no money to stealing. Setelah prefer itu diikuti verb ing atau gerund. Prefer, subjek prefer ya. Prefer, ini kan kalimat prefer juga nih. Prefer. Nah, itu diikuti apa? Noun atau gerund. Terus to itu daripada. Wah, nih, sorry ini kurang jelas. To noun atau gerund. Nah, ya. Setelah prefer itu diikuti noun atau gerund, to-nya itu daripada. Saya lebih suka tidak punya uang daripada mencuri. Berarti kan harus ada verb ing-nya. Yang D salah, C salah ini has, nggak ada verb ing. B juga salah, ya. Setelah prefernya diikuti ini verb ing. Jadi yang A. I prefer having no money to stealing. Oke. Nomor 33. She likes bla 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 on foot better than riding motorbike. Setelah like juga ini diikuti verb ing atau gerund di sini. Diikuti gerund. Jadi titik-titiknya ini diikuti gerund ini. Karena setelah better than ini kan gerund juga. Ini gerund. Karena likes itu diikuti noun atau gerund. Diikuti noun atau gerund. Kalau diikuti verb berarti verbnya tambah ing, itulah namanya gerund. Oke, kita lihat, kita cari yang gerund. Ini D jelas salah, ini bukan gerund. Goes ini verb, go itu verb. Yang gerund yang A. She likes going on foot better than riding motorbike. 34. TTTT is easier than doing. Nah, ini kan sebagai subjek. Ini kan kita cari subjek. Dan setiap subjek itu selalu noun. Ini kan subjek ya, kita cari subjek. Kalau ada verb berarti verbnya tambah ing. Itulah namanya gerund as subject. Nah, ini salah. Salah lagi ya. Ini verb ya. Talk juga verb. Berarti yang gerund yang mana? Yang A. Talking is easier than doing. Oke ya, degrees of comparison itu ya. Oke, yang nomor 35, Miguel drives car bla 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 then John. Miguel itu mengendarai mobil lebih cepat daripada John. Nah, ini kan daripada. Ini tingkat komparatif. Kalau tingkat komparatif itu kan bisa pakai er, bisa pakai more kan. Yang A jelas salah, B juga salah. Nah, ya kan itu bukan komparatif. Tinggal more fast sama faster. Fast itu one syllable ya. Jadi pakai er, faster. Yang B jelas salah. Jadi yang paling tepat yang C. Miguel drives car faster than John. Oke. Oke, sekarang kita bahas soal yang nomor 36 ya, nomor 36. Ada?
Mungkin sudah dipindah Pak Bangga. Ke UPT ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi ada tamu. Ana is student at school. Nah, ini kan ini Ana adalah siswa yang paling pintar. Nah, ini kan superlatif. Kita cari yang superlatif. Ya kan? Superlatif itu ada the-nya, ada adjektif yang ditambah est atau most gitu kan. Kalau yang D ini salah, nah, ya kan? Anak is smart student, siswa yang pinter di sekolah. Smart S itu sama pinternya, the smart itu kurang est. Berarti yang paling tepat yang mana? Yang A. Anna is the smartest student at school. Oke, sekarang yang nomor 37. TTTT is very boring. Nah, ini ya. Is very boring. Ini kan is itu kan verb kan? Verb. Berarti kan kita cari subjeknya. Di sini cari subjek karena ini sudah ada verbnya. Dan subjeknya ini berupa clause. Subjeknya berupa clause di sini. Subjeknya berupa clause. Sebenarnya setiap subjek itu selalu noun. Ya, subjek itu selalu noun. Kalau ada subjek berupa clause, maka itu harus dirubah menjadi noun yang namanya noun clause. Mana yang noun clause? Syaratnya itu noun clause itu ada konektornya dan ini semua ada konektornya. Semua how konektornya menggunakan how. Dan how-nya ini bukan untuk bertanya. Ya, how-nya ini bukan untuk bertanya sehingga tidak perlu pakai auxiliary. Nah, tidak perlu pakai auxiliary. Kita lihat yang ada auxiliary-nya. Yang B sama D jelas salah. Karena how-nya itu bukan untuk tanya fungsinya. How-nya itu untuk konektor. Yang dia konektor itu syarat untuk membuat noun clause. Ya kan? Syarat untuk membuat noun clause. Kalau tidak ada konektornya, langsung he explain the lesson sampai sini. Nah, ini nggak bisa, harus ada how-nya. Ya, harus ada how-nya. Yang C juga salah karena ini nggak ada S-nya. Tidak ada S-nya, explain-nya nggak ada S-nya. Ini salah. Berarti yang paling tepat yang mana? Yang A. How he explains the lesson is very boring. Oke, sekarang yang nomor berapa? Nomor 38. Nah, ini 38 mix itu kan verb. Berarti kita cari subjek. Nah, subjeknya itu di sini berupa clause kan? Berupa clause, berarti noun clause. Ya. Noun clause itu harus ada konektornya. Yang tidak ada konektornya, you tell itu tidak ada konektornya, jelas salah. You are telling tidak ada konektornya, jelas salah. Tinggal A sama B sama-sama ada konektor what. Sama-sama ada konektor what. Kalau sama-sama ada konektornya, kita cari yang konektornya itu tidak untuk tanya. Konektornya tidak untuk tanya. Caranya bagaimana? Cara mengetahui konektornya tidak untuk tanya. Nah, ini auxiliary-nya tidak dibalik. Nah, yang mana yang auxiliary-nya tidak dibalik? Nah, yang auxiliary yang tidak dibalik itu yang A. Berarti yang paling tepat yang A. What you have told. Ini kan tidak dibalik antara subjek sama auxiliary. Kalau yang untuk tanya, ini kan dibalik. Nah, ya. Sementara what-nya itu bukan untuk tanya. Ini untuk membuat noun clause. Nah, jadi ini yang B itu salah. Karena auxiliary-nya dibalik. Oke, yang nomor
39 ya. I don't understand. I itu subjek, understand itu verb, ini objek. Nah, dan objeknya itu berupa clause. Objeknya itu berupa clause. Dan setiap objek itu kan selalu noun kan? Di sini berupa clause. Setiap objek sebenarnya berupa noun. Sementara di sini clause. Sehingga nanti harus ada konektornya untuk membuat noun clause. Kalau C jelas salah karena tidak ada konektornya. D juga salah karena tidak ada konektornya. Tinggal A sama B sama-sama ada konektornya, konektor what, tapi what-nya ini bukan untuk tanya, sehingga tidak dibalik. Antara you sama have itu tidak usah dibalik, karena what-nya itu bukan untuk tanya, tapi what-nya itu untuk konektor, ya, konektor untuk membuat noun clause. Jadi yang B salah karena ini dibalik antara you sama have. Jadi yang tepat yang A. Oke, sekarang yang nomor 40. He denied bla 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 bla. He itu subjek, denied itu verb, terus ini objek. Ini objek ya. Dan setiap objek itu selalu noun. Nggak ada objek itu ya verb atau clause. Kalau objeknya itu berupa clause, berarti itu nanti clause-nya dibuat noun, namanya noun clause. Dan harus ada konektornya. Yang tidak ada konektornya berarti salah. Nah, ini cara blow on-nya ya. Tidak ada konektornya berarti salah. Yang B sama D jelas salah karena tidak ada konektornya. Tinggal yang A sama yang C sama-sama ada konektornya. Kalau sama-sama ada konektornya, cari yang antara auxiliary dan subjeknya yang tidak dibalik. Yang mana yang tidak dibalik? Yang A antara had sama he tidak dibalik. Nah, ini yang betul. Nah, kalau yang dibalik ini salah. Karena kalau yang dibalik itu untuk tanya ya. Yang dibalik antara auxiliary dan subjek itu untuk tanya. Ini konektornya itu bukan untuk tanya, tapi untuk membuat apa? Untuk membuat noun clause. Oke, sekarang yang nomor 41. Nomor 41. Oke, nomor 41 ini pokok bahasan adjective clause. Adjective clause itu apa? Clause yang berfungsi untuk yang berfungsi sebagai adjektif. Clause yang berfungsi sebagai adjektif. Nanti menggunakan konektor. Konektornya who, whom, whose, which, gitu kan? Nah, ini wanita. Wanita kan orang. Orang itu menggunakan who atau whom. Sementara di sini ada verb, berarti dia itu menggunakan who. Ya, di sini pakai who. Ya, pakai. Sehingga pilihannya yang ini. Kalau whom, setelah whom itu diikuti subjek lagi. Kalau whose itu untuk pemilikan. Which apabila di sini bukan manusia. Sementara woman itu kan manusia. Who sama whom itu untuk manusia. The student bla 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 study hard can get success. Nah, student itu kan orang. Berarti konektornya itu antara who sama whom. Which sama whose jelas salah. Karena ini student itu orang, antara who sama whom yang dipilih. Karena ini verb, maka yang dipilih yang who. Ya, whom salah. Kalau setelah whom itu diikuti subjek lagi. Oke, sekarang yang nomor 43. Nah, ini kan orang yang dideskripsikan itu orang yang dijelaskan. Berarti whose sama which jelas salah. Whose itu untuk pemilikan, ya. Which itu untuk benda.
karena di sini ada subjek lagi, you itu kan subjek, berarti ini yang dipakai whom. Ya. Kalau who, setelah who itu diikuti verb, berarti ini salah. Oke, sekarang yang nomor 44. The husband, bla bla, the woman, bla bla bla, husband is a lawyer, goes to the court alone. Wanita yang suaminya, ya ini maksudnya yang memiliki suami, suaminya, yang suaminya seorang pengacara pergi ke pengadilan sendirian. Maksudnya wanita yang memiliki suami pengacara, berarti kan pemilikan. Which itu untuk benda, whom itu untuk ini orangnya sebagai objek, whose itu orangnya sebagai subjek, whose orangnya sebagai subjek. Kalau whose itu untuk pemilikan. Wanita yang suaminya, maksudnya wanita yang memiliki suami. Wanita yang suaminya seorang pengacara pergi ke pengadilan sendirian. Oke, sekarang nomor 45. Ini conditional sentence. Conditional sentence tipe yang kedua. Kok tahu? Di sini ada would, ada kata kerja pertama. Ya, berarti tipe yang kedua. Kalau tipe yang kedua itu nanti pakai kata kerja kedua, setelah if itu pakai kata kerja kedua sininya. Atau kalau nggak ada kata kerja kedua pakai to be were. Semua subjek pakai to be were. Ya. Pakai kata kerja kedua, di sini pakai kata kerja kedua atau to be were, ya. Nah, verb 2 atau to be were. Nah, conditional tipe kedua. Semua subjek pakai to be were. Karena di sini kalimatnya nggak pakai kata kerja, berarti pakai to be were ini, ya kan? Nominal. Sehingga jawabannya jelas ini. D salah, A salah. Jadi jawabannya yang B. If I were you, I would buy a car. Jika saya kamu, saya akan beli mobil. Oke, sekarang nomor 46. If you had locked the door, the thieves would not have bla 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 your house. Nah, ini conditional sentence tipe ketiga. Kok tahu? Nah, ini ada had kata kerja ketiga. Ada had kata kerja ketiga. Ada would. Setelah would itu di sini diikuti kata kerja ketiga. Ini past perfect, terus ini past future perfect. Jika kamu mengunci pintu, pencuri-pencuri tidak akan masuk rumahmu. Nah, ini kan menerangkan peristiwa yang lalu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Past unreal, tipe yang ketiga. Jadi kita cari kata kerja ketiga. Yang entering jelas salah, enter salah, enter juga salah. Yang paling tepat yang A. Ya. If you had locked the door, the thieves would not have entered your house. Nah, ini yang paling tepat yang A. Oke, sekarang yang nomor 47. Jim will have his house bla bla bla. Nah, ini kan Jim akan mengecatkan rumahnya. Nah, ini kan namanya kausatif. Ini kata kerja ketiga, kausatif pasif. Pakai kata kerja ketiga. Ya, rumusnya subjek ada have-nya, diikuti objek. Ini objek ya. Objek baru diikuti kata kerja ketiga. Kata kerja ketiga, ya. Mana yang kata kerja ketiga? Kita cari. Painting jelas salah, paint salah, paint juga salah, ya. Yang paling tepat yang painted. Jim will have his house painted. Nanti kalian cari lagi video yang menjelaskan kalimat kausatif untuk lebih jelasnya.
Nomor 47 ini tentang kausatif, menyuruh seseorang untuk melakukan kegiatan yang kita inginkan. Jim akan mengecatkan rumahnya, ya kan? Dia tidak mengecat rumahnya sendiri, tapi orang lain yang mengecat, ya. Siapa yang mengecat tidak disebutkan dalam kalimat tersebut, sehingga ini namanya kausatif pasif, ya. Subjek, terus have, terus objek, kata kerja ketiga, kausatif pasif. Yang nomor 48, Bill has his son, bla bla bla, his car. Nah ini has-nya ini artinya menyuruh. Ini kausatif. Yang disuruh itu ini jelas. Jim menyuruh anak laki-lakinya untuk apa ini? Mencuci mobilnya. Ini namanya kausatif aktif. Dan ini diikuti kata kerja pertama. Pertama asli, nggak ada tunya. Kausatif pasif, aktif ya. Jadi yang D salah, washing, wash ini salah juga. Kata kerja kedua, ketiga, washes juga salah. Yang paling tepat itu yang A, wash. Oke, sekarang yang 49. Johanna never comes here. Johanna tidak pernah datang ke sini. Ini question tag. Kalau kalimatnya positif, question tag-nya negatif. Kalimatnya negatif, question tag-nya positif. Karena sudah ada never, berarti di sini never itu kan sudah dianggap negatif. Di sini harus positif. Positif kan? Jadi C sama D jelas salah. Kita cari yang positif. Terus karena di sini ada kata kerjanya, comes itu kan kata kerja. Berarti kan nggak pakai is kan? Is itu kan yang pakai to be. Nah, kalimatnya tidak pakai to be, jadi nggak pakai is. Is ya. Sehingga yang paling tepat yang A. Ya. Joanna never comes here, Dasi. Ya. Oke, nomor 50 ini yang terakhir, ini ya, kalimat eliptik ya. Menggabungkan dua kalimat jadi satu tanpa merubah arti. Ali likes eating pizza. Ali suka makan pizza dan Husain juga. Kalau pakai so berarti so does Husain. Kalau so Husain does salah. Husain to juga salah. Seharusnya Husain does to. Husain is to juga salah. Mengapa? Karena di sini kan ada pakai kata kerja likes. Ya kan, pakai kata kerja sehingga nggak pakai to be di sini auxiliary, pakai do atau does, sehingga yang paling tepat yang A. Ali likes eating pizza and Husain does too. Demikian pembahasan soal ya, ringkasan materi intermediate grammar ya, intermediate grammar sebagai persiapan menghadapi ujian semester. Semoga kalian bisa memahami pembahasan ini dan semoga kalian selalu sehat dan selalu mendapat perlindungan dari Allah SWT. Amin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.